Perkenalkan, nama saya Tiara Sara Elora dan Nurwenda dari jurusan Creative Partnership dengan NIM 2902678480. Perkenalkan, nama saya Makaila Jovita Alina Syarif dengan NIM 29027222525. Perkenalkan, nama saya Kirana Hirasadina dengan NIM 2902567322 dari jurusan Creative Partnership. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, saya Saskia dari Yogurt Cisangkuy. Perwakilan dari Yogurt Cisangkuy sebagai Chief Operating Officer. Saya kebetulan generasi ketiga. Untuk pertanyaan pertama, boleh tolong menjelaskan company background dari Yogurt Cisangkuy dulu? Company backgroundnya itu kita itu jadi berbasisnya itu apa ya? Ini kan kebetulan perusahaan. Sebenarnya dibilangin PT, sebenarnya belum jadi PT sih, karena ini kan masih bisnis keluarga. Jadi kita base-nya masih company, berarti jatuhnya jadi seperti UMKM sih, karena kan kita belum jadi PT ya, kayak gitu. Kalau backgroundnya ini berdiri tahun 1969, berarti sudah sekitar 57 tahun. Kebetulan yang running sekarang udah generasi kedua. Kalau saya kebetulan generasi ketiga, gitu. Kita dari dulu itu jualannya, kalau yang pertama itu jualannya produknya yogurt seperti namanya ya, Yogurt Cisangkuy. Produk andalannya itu. Terus kalau dari dulu sampai sekarang udah ada makanannya sih, tapi itu seiring berjalan waktu dia makanannya makin bertambah dan variasinya makin bertambah. Cuman yang nggak pernah berubah adalah yogurtnya, karena itu signature-nya dari Cisangkuy. Gitu. Baik, kakak, untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya, apakah ada pembagian peran berdasarkan generasi? Jadi kalau pembagian peran berdasarkan generasi itu sebenarnya lebih ke penyesuaian pekerjaan yang dikerjakan aja sih. Kalau kayak misalnya kan tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau ini kan udah runningnya udah 3 generasi berarti ya. Generasi kedua itu jadi lebih ke ngerjain kayak proses untuk strategi pemasaran, terus kayak untuk ngambil keputusan-keputusan besar, terus kayak misalnya yang pokoknya berhubungan dengan sistemnya lah gitu. Kalau generasi ketiga, kebetulan kita lebih ngerjainnya tuh perannya itu lebih ke running operasional untuk harian. Terus kayak untuk cari-cari tahu untuk kayak marketing, pokoknya untuk mengikuti zaman gimana tuh supaya tetap bisnisnya tetap berjalan mengikuti zaman, kayak gitu sih. Pembagian perannya kayak gitu aja sebenarnya. Begitu. Baik, saya izin lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana konflik pendapat dalam keluarga diselesaikan dalam konteks bisnis ini? Sebenarnya kan itu mah seperti biasa, udah biasa terjadi di dalam semua bisnis lah, itu ada. Cuman kalau untuk di sini paling kalau misalnya ada perbedaan pendapat, paling kita selesaikannya ya pasti diskusi terbuka, karena kan ini base-nya kita semuanya runningnya keluarga ya. Maksudnya nggak ada orang luar untuk di manajerialnya yang ngurusinnya. Jadi paling diskusi terbuka aja antar keluarga ya. Enaknya biasanya di luar jam operasional supaya agak lebih santai, kayak gitu aja sih. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana proses mempersiapkan generasi penerus dalam bisnis ini? Jadi kalau proses regenerasi itu kan dia terjadinya tuh bertahap dan organik ya, nggak langsung ini jadi ini gitu. Jadi untuk sekarangnya running generasi kedua untuk kayak sistemnya dan lain-lain. Kalau generasi ketiga kan lebih ke operasional. Cuman kita jadi sambil bertahap, jadi lebih belajarnya tuh langsung sambil gitu. Jadi kayak sambil ngelihat kan generasi kedua juga kayak, kalau generasi kedua kan berarti itu diurusnya berarti sama ayah sama tante kayak gitu kan. Jadi mereka lebih memberikan contoh, terus lebih nyerahin ke kita untuk coba terjun langsung sambil belajar, kayak gitu aja sih. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau apa sih keunggulan bisnis ini dibanding sama kompetitor lainnya yang ada di Bandung? Kalau menurut saya keunggulan dibanding kompetitor lain itu karena kita kebetulan jualan yogurtnya kan udah lama ya. Jadi kita itu lebih ke keaslian resep asli sama kualitas rasa yang selalu dijaga dari dulu sih. Dan kita bikin ciri khas itu nggak bisa ditiru sama orang lain, kayak gitu. Untuk pertanyaan terakhirnya, bagaimana cara mencapai kesuksesan bisnis melewati regenerasi dengan kepemimpinan yang berbeda?
Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya tadi, tugas generasi ketiga itu adalah bahasanya. Kan kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman kan. Apalagi sekarang kalau kayak bisnis segala macam kan nggak bisa kalau misalnya mengandalkan cuma di sini doang. Seperti yang kalian tahu kan semuanya harus sosmed apalagi sekarang. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas dari jualannya itu. Kayak misalnya terus upgrade tuh nggak cuman dari kayak nambah produk, tapi lebih kayak tempat juga terus diperbaharui lagi, tapi tetap mempertahankan keaslian. Kayak ini kan kebetulan bangunan di Horti Sangko ini masuk ke dalam bangunan cagar budaya, jadi memang dia ini bangunannya tidak boleh dirubah luarnya dan dalamnya. Jadi paling kalau misalnya kayak sekarang kebetulan ini kami baru selesai renovasi juga, jadi paling renov tuh cuman ya dicantik-cantikin aja, tapi kalau bentuk aslinya nggak dirubah supaya orang bisa tetap tahu ini yogurtnya kan emang dikenalnya udah dari dulu ya. Jadi orang kesini tuh bisa nostalgia tapi sambil terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi biar yang kayak angkatan-angkatan yang sekalian gitu bisa tahu juga tempat ini kan biasanya lebih ciri khasnya lebih ke orang tua yang tahu gitu. Jadi harus tetap terus kita update di sosmed dan lain-lain, mengikuti perkembangan zaman sih supaya lebih bisa apa tadi pertanyaannya? Oh, untuk biar sukses melewati ini perkembangan zaman ya gitu sih. Baik, jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan owner Yogurt Cisangkuy dapat disimpulkan bahwa bisnis keluarga ini berhasil bertahan selama puluhan tahun karena mampu menjaga kualitas dan ciri khas produknya. Yogurt sebagai produk utama tetap dipertahankan resep aslinya sejak awal berdiri, sehingga menjadi identitas yang sulit ditiru oleh kompetitor lain. Selain itu, pembagian peran antar generasinya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuannya masing-masing. Generasi kedua itu lebih fokus ke strategi dan pengambilan keputusannya, sedangkan generasi ketiga itu yang menjalankan operasionalnya dan mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam pemasarannya dan sosial medianya. Kesuksesan Yogurt Cisangkuy juga didukung oleh komunikasi keluarga yang terbuka dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Walaupun terus melakukan inovasi dan penyesuaian dengan tren modern saat ini, mereka tetap mempertahankan nilai sejarah dan keaslian tempatnya agar bisnis tetap relevan sekaligus menjadi tempat yang memiliki nilai nostalgia bagi masyarakat. Iya, tapi itu cocok. Ini kita in frame. Itu bagus. Itu yang apa sih blackberry? Itu yang cair atau yang Kental. Review jujur. Atau digituin dikit, kayak ditarik-tarik dikit si bawahnya nggak sih? Pinter. Review jujur. Kenapa? Kebalik. So ya, enak banget. Oke. Kirana masuk Kirana. Jadi fun fact di sini tuh yogurtnya ada 2 jenis. Ada yang jus, ada yang nggak jus. Kalau satu yang jus itu yang lebih cair, terus lebih manis. Yang bukan jus itu lebih kental dan lebih asamnya ini. Demi Allah kalian harus coba. Demi Allah ini enak, tapi asam banget. Tapi enak kan? Si asamnya tuh asam. Enak gitu tau. Enak kan? Aku udah beres. Udah ayo. Dia lagi minum. Siapa minum? Kita tinggalin ya.